Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Karawang akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Kusnandang Dwika, asal sekolah dari SDN Mekarasi 1, dan teman saya Siti Aisyah dari SDN Medalasari 4, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Dan saya Dedeh Komarahin Daria, asal sekolah dari SDN Kusur Kaliki 1, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dede. Hai Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Bocah juga aktif. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Aku mau Oke. coaching sama Bang. Iya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh, dengan senang hati. Oke, nanti pada saat coaching ya, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Nanti saya akan amati. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coachee sampaikan kepada Ibu. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu ajukan kepada coachee tersebut. Nah, jangan lupa ya Bu, untuk melaksanakan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mengembangkan dari kompetensi intinya aja Bu, yaitu dengan mendengarkan aktif, terus presence-nya, gitu kan, terus juga dengan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya ajukan nanti kepada coachee. Ya. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya? Iya. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif serta kehadiran penuh atau presence. Nah, di antara ketiganya itu yang ingin Ibu kembangkan, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan itu dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena terkadang dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan bahasa-bahasa yang rancu itu kan kadang orang bingung ya. Takutnya bahasa saya itu tidak sampai kepada coachee. Jadi malah jadi itu. Jadi makanya kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang akan Ibu harapkan dari proses coaching ini apa? Ya, indikatornya mungkin saya ingin mengetahui itu, jadi si coachee itu jadi lebih
mengeksplor lagi potensi yang ada di dalam dirinya. Terus jadi juga coach itu juga bisa mencari atau menyelesaikan permasalahannya dengan motivasi yang ada di dalam dirinya itu keluar. Itu aja sih mungkin. Baik Bu, jadi Ibu ingin dalam proses coaching hari ini Ibu ingin mengeksplor semua potensi-potensi yang dimiliki oleh coach Ibu tersebut, dan Ibu juga ingin membantu coach Ibu memecahkan permasalahannya. Seperti itu ya? Betul. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu, boleh kan? Boleh banget. Oke, silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya, baik. Nanti akan saya lakukan. Besok mungkin saya akan melakukan coaching terhadap coach saya, Pak Kusnandang. Oh, besok ya Bu? Oke Bu. Iya. Iya. Makasih ya Bu Siti Aisyah. Iya Bu, sama-sama. Sampai ketemu nanti pasca observasi, pasca coaching, maaf. Oke, semangat, sukses. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusnandang. Waalaikumsalam, Ibu Dede. Pak Kusnandang, apa kabar Ya nih? Ibu, alhamdulillah baik Bu, kondisi prima, insya Allah. Kondisi prima. Tapi kok mukanya kayaknya yang lagi galau-galau gimana gitu? Memang betul Bu ya. Justru ada sedikit kendala atau permasalahan lah Bu yang saya alami ya, intinya seperti itu Bu. Oh gitu. Kemarin Pak Kusnandang ini ya telepon ya? Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Gak apa-apa, maaf juga belum nggak sempat angkat, soalnya kemarin itu lagi persiapan buat karnaval siaga, jadi pada rempong ya mama itu sekolahan, jadi persiapan bikin biasalah karya segala macam kayak gitu, jadi nggak kedengaran. Iya Ibu siap, nggak Ya. apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi kok ada apa ya? Aku malah jadi penasaran nih. Tiba-tiba aja ada, enggak tiba-tiba sih ya, maksudnya tumben-tumbenan Pak Kusnandang telepon. Ya gini Bu, intinya saya butuh apa ya, butuh teman curhat lah gitu kan. Ya pengen berbagi cerita gitu Bu ya. Jadi gini Bu, saya mengalami kondisi yang agak menjengkelkan sih Bu ya. Jadi dibilang majikan gini. Jadi gini. Jadi pada hari Sabtu kemarin itu Bu ya, kita kan lagi melaksanakan olahraga senam biasalah Bu ya, di sekolah kami kan setiap hari Sabtu itu melaksanakan senam bersama lah Bu ya. Iya. Nah jadi setelah senam tersebut otomatis kan anak-anak istirahat juga gitu kan, ada jeda waktu buat minum sebentar gitu kan sebelum masuk ya. Saya guru-guru juga istirahat dulu sebelum mengajar gitu kan. Ada anak nih laporan ke saya, datang, Pak, aku kehilangan uang katanya gitu kan. Emang kamu kehilangan uangnya di mana gitu kan? Saya nanya gitu kan. Kamu kehilangan uangnya di mana? Di kelas Pak, di kelas kata dia gitu kan. Coba kamu cek lagi, barangkali jatuh atau di mana gitu kan. Coba kamu cek lagi. Dia ke kelas lagi, cek lagi gitu kan, takutnya keselip atau gimana. Datang lagi ke kantor, dia bilang nggak ada gitu kan. Nah, ya udah, saya akhirnya mengambil inisiatif ya. Saya akan masuk ke kelas. Kebetulan jadwal saya di kelas 5 gitu kan Ibu ya, di sana. Dan anak yang kehilangan itu adalah anak kelas 5 juga gitu kan. Jadi sekalian masuk, saya mengajar, saya masuk ke kelas gitu kan, anak-anak suruh masuk. Nah saya di sana saya menanyakan nih, saya ngasih pengumuman kepada anak-anak, anak-anak ada yang tahu nggak uangnya Nabila gitu kan. Takutnya ada yang lihat atau gimana gitu. Nah
ketika saya nanya kayak gitu Bu, ternyata ada satu anak yang bilang, Pak saya melihatnya Pak. Nah gitu kan. Namanya kita namanya siapa, si Pikar. Jadi Orang kata si laki-laki. Pikar, iya laki-laki, Mhm. Pak saya lihat Pak uangnya Nabila Mhm. jatuh di bawah meja. Nah sebelum anak-anak ke lapangan semua Bu ya, sebelum anak-anak ke lapangan semua gitu kan, saya lihat Pak uang Nabila jatuh di ada di bawah mejanya, saya lihat, cuman diambil Pak sama si Alwan. Terus setelah itu Mhm. saya nanya lagi ke Pikar, kamu jujur bener lihat, kamu jangan suujon loh, itu dosa loh gitu kan, jadi kamu jangan sampai memberi kesaksian palsu gitu kan. Mhm. Iya Pak, bener Pak, saya bener-bener lihat Pak uangnya ada di bawah meja gitu kan, terus diambil sama si Alwan yang diceritakan sama si Pikar. Jujur ya gitu kan, enggak Pak, orang saya nggak ngambil apa-apa kok. Nah gitu kan, jadi apa istilahnya, pendapatnya kan berbeda gitu kan. Nah terus saya punya inisiatif nih Bu, saya pakai restitusi nih kan, saya coba restitusi ya. Saya panggil Alwan, kita face to face di perpustakaan, saya nanya ya, intinya saya nanya kiri, jawabnya kanan, saya nanya kanan, jawabnya kiri gitu loh. Jadi apa, nggak pernah sinkron apa yang ditanyakan. Contoh misalkan gini, saya nanya, kamu bener nggak ngambil? Intinya dari percakapan atau cerita tadi Ibu, jadi intinya anak ini tidak jujur Bu, seperti itu. Alwan itu nggak jujur Bu, karena kelihatan juga dari mimik muka, gestur tubuhnya kalau orang berbohong kan Iya. seperti itu Bu ya. Kayak takut-takut gitu ya. Nah iya Bu, seperti itu. Ya, jadi dari identifikasinya berarti Pak Kusnandang itu ada anak yang kehilangan uang, terus ada saksi dalam tanda kutip yang melihat bahwa uang itu jatuh di dalam kelas dan di bawah meja. Terus yang melihatnya itu temennya yang ngambil gitu kan, yang Betul, Alwan itu. Tetapi ketika ditanya, Alwan itu tidak mengakui kalau dia itu memang melihat dan mengambil uang itu. Seperti itu Pak? Ya seperti itu Bu, seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan memang kenyataannya atau keadaannya seperti itu, kira-kira rencana Bapak itu mau ngapain tuh terhadap si Alwan, Fikar, sama Nabila yang kehilangan uang? Ya. Rencananya mau seperti ya. apa? Iya Bu. Jadi rencananya pertama kan karena sudah terlihat ya Bu dari gestur tubuh Alwan juga karena bohong. Jadi rencananya saya mau manggil orang tuanya Bu ke sekolah. Cuma yang kenapa saya belum manggil, karena basicnya orang tua Alwan itu kan yang pertama komite sekolah Bu, yang kedua juga emang agak sedikit keras atau galak Bu lah sama anak itu Bu. Jadi yang dikhawatirkan saya itu kalau manggil dia terus Alwan yang tidak terbukti bersalah gitu kan, tapi takut si orang tua Alwan ini keburu ngambek, takutnya kan mental anak kan kasihan juga gitu Bu ya. Iya di sekolah mah gitu nggak apa-apa, mungkin nggak bakal marah, tapi kan kalau di rumah kan kita nggak tahu juga gitu kan. Iya. Ya takutnya mental anak itu kena Bu gitu. Seperti itu Bu. Iya. Itu mungkin rencana saya Bu. Iya. Nah tetapi kalau menurut saya Pak, kalau memanggil orang tua, apakah memang Alwan itu sering melakukan seperti itu atau baru kali ini saja? Kalau menurut info dari anak-anak Bu, ya udah ada
dua tiga kali kejadian Bu, ini yang ketiga kalinya Bu. Kalau menurut anak ya, Ya. kalau menurut anak gitu kan, saya juga manggil saksi itu bukan hanya pikar, Alwannya suruh keluar dulu, misalkan saya masuk ke kelas, kira-kira ada kejadian seperti ini lagi yang dialami oleh Alwan ini gitu kan, intinya tersangka Alwan ini gitu kan. Ya. Ternyata ada lagi gitu. Oh, jadi ini yang kedua atau ketiga kalinya gitu dia melakukan hal seperti ini. Seperti itu ya Bu, benar. Terus kalau misalkan mungkin kalau orang tuanya bukan komite, atau apakah Bapak juga akan melakukan pemanggilan terhadap anak yang dalam tanda kutip bermasalah itu, atau hanya kepada anak komite saja? Jadi artinya kalau seperti itu kan berarti kelihatannya ada kesenjangan ya Pak ya? Iya. Kalau dalam penerapannya Bu, kemungkinan saya juga untuk yang lainnya pasti akan saya panggil Bu. Cuman saya itu, jadi jangan sampai saya itu bertindak blunder Bu, atau tergesa-gesa. Yang dikhawatirkan kan jelas anak lah Bu. Kalau menurut ego sendiri mah, saya panggil aja, saya datang aja ke rumahnya gitu kan. Orang tuanya sama guru kan udah welcome juga kan, karena kebetulan beliau juga komite. Tapi kan saya memikirnya mental anak loh. Jadi yang dikhawatirkan kejadian itu tidak terjadi. Nah, apa yang dikatakan Alwan itu benar. Nah, khawatirnya itu Bu. Jadi mental Alwan ini jadi kena, dan akhirnya dia nggak mau sekolah karena malu dan sebagainya. Itu Bu yang saya khawatirkan, seperti itu. Ya. Makanya saya baru memanggil. Nah, tapi selain rencana itu, apakah ada strategi atau rencana aksi yang lainnya yang akan Bapak lakukan sebelum memanggil orang tuanya itu? Karena mengingat orang tuanya itu kan galak gitu ya terhadap anak. Iya. Yang kita jaga kan itu mentalnya anaknya itu. Iya. Ada nggak strategi yang lain yang akan Bapak terapkan di situ? Paling saya akan berkolaborasi juga Bu dengan wali kelasnya ya. Kebetulan kan saya guru mapel ya Bu ya. Nanti saya akan kolaborasi dengan guru kelas juga. Berikut dengan kepala sekolah juga Bu. Ya. Bagaimana ini solusi daripada masalah kehilangan uang ini, seperti itu Bu. Jadi akan berkolaborasi gitu ya sama kepala sekolah dan guru wali kelasnya. Iya. Nah, kira-kira Pak Kusnandang, kapan akan melaksanakan aksi ini? Besok Bu, besok saya akan laksanakan secepatnya Bu. Karena ini masalah urgensi bagi saya Bu, karena sikap anak itu sudah, andai kata misalkan Alwan itu betul, berarti kan yang dikhawatirkan itu terjadinya rasa apa ya, kalau dibilang kasarnya itu klepto ya. Klepto ya mungkin ya. Jadi kebiasaan buruk lah gitu kan. Jadi biar intinya diminimalisir lah, jangan sampai kejadian ini terulang kembali, seperti itu Bu. Nggak didiamkan lah. Kalau klepto kan memang itu penyakit ya yang harus diobati. Ya. Itu mungkin kalau kasus Alwan ini mungkin takutnya jadi kebiasaan dari dia tidak mengambil secara langsung, jadi takutnya kedepannya malah jadi dia mengambil secara langsung gitu ya. Nah, ya seperti itu Bu. Karena akibat sudah terbiasa kayaknya. Sudah terbiasa. Karena dia mungkin ngerasa saya kan nemu gitu kan, saya kan bukan mengambil. Iya gitu ya. Jadi kebiasaan itu. Oke. Nah, sekarang tanggung jawab Bapak itu sebagai coach ya, berarti dalam hal ini Bapak mengcoaching si Alwan sama Fikar sama Nabila ya berarti. Nah, berarti Bapak itu akan melihat perkembangannya itu seperti apa tuh Pak? Kalau misalkan Bapak udah melaksanakan ini, terus ternyata si Alwan itu masih melakukan hal yang seperti itu lagi gitu, maksudnya kejadiannya berulang, itu tolak ukurnya Bapak melihat perubahannya itu seperti apa? Kalau melihat perubahannya jelas Bu, yang pertama kan dari bahasa. Orang kalau sudah berubah, bahasa juga agak tenang. Terus terlihat dari mimik mukanya juga, gestur tubuhnya Bu, seperti itu. Mungkin itu jadi patokan awal saya Bu. Yang ketiga ya jelas saya akan lebih
intinya apa ya, pengamanan lah, ekstra pengamanan gitu kan. Jadi anak akan saya beri himbauan kembali, awas uangnya jangan sampai hilang lagi. Terus bahkan saya akan mungkin memajang-majang poster mungkin sebagai sarana media informasi, warning seperti itu dan sebagainya. So, untuk lebih berhati-hati terhadap yang Ya, lain. Ya. ya betul. Tanpa Agar lebih harus, mengingatkan. iya, tanpa Ya. harus memojokkan atau menuduh satu orang gitu ya. Betul, betul seperti itu, Bu. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu akan terwujud dan berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin, amin. Bu. Ya, dan ini mungkin akan bermanfaat juga buat yang lainnya. Karena hal-hal seperti ini kan juga mungkin tidak terjadi di sekolahan Bapak saja ya. Kemungkinan di sekolahan saya pun kemungkinan ada gitu. Cuma kan karena Bu. saya nggak tahu saja, mungkin karena di-handle oleh guru kelasnya atau seperti apa. Ya, sekarang gimana perasaan Bapak setelah Bapak berbincang apa yang Bapak dapatkan hari ini bersama saya? Alhamdulillah kok saya merasa lebih plong, lebih lega, Bu. Bahkan saya sampai mikir gini tadi di perasaan saya, kok nggak sampai kepikiran ke sana ya tadi mah ya gitu kan. Sampai gitu loh, Bu. Ya. Berarti ada manfaatnya Pak ya? Alhamdulillah, Bu, sangat ada manfaatnya sekali gitu, Bu, buat saya khususnya gitu, Bu. Oh, iya. Ya intinya perasaan saya sangat plong, sangat lega. Oh, ternyata seperti ini solusinya nih yang akan saya tempuh dan laksanakan seperti itu. Iya. Baik, berarti mudah-mudahan nanti rencana ini kan memang terwujud ya Pak ya. Terwujud tanpa harus mengenai mental anak terutama. Betul, ya. Bu, betul. Jadi semuanya berjalan lancar dan semuanya bisa terkendali dan si anak juga menyadari bahwa hal-hal yang memang kalau seandainya dia memang lakukan itu tidak benar dan dia akan meninggalkan itu. Ya, Bu, seperti itu ya. Ya, itu aja mungkin nih Pak ya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Kusnandang dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Iya Ibu, ya Bu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu nih Bu ya, dengan cerita-cerita seperti ini ya gitu Bu ya. Mohon maaf sekali. Habis saya pusing sekali Bu. Jadi intinya ya seperti itulah hambatan-hambatan saya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu atas ininya Bu ya. Sama-sama Pak Kusnandang. Nanti kalau ada permasalahan lagi jangan sungkan, kita bisa sharing lagi, kita bisa berdiskusi lagi seperti ini. Iya Bu, terima kasih. Izin pamit Bu ya. Ya, baik Pak Kusnandang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Jaya, semuanya berjalan. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu, silakan. Pengamatannya. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik. Yang saya dapat dalam proses coaching tadi, saya mendapatkan bahwa si coach itu menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang dia hadapi dengan menggali dari potensinya dia. Sampai tadi dia bilang, wah saya tadi tidak kepikiran ya seperti itu. Ternyata setelah berbincang-bincang, setelah ngobrol seperti ini, wah saya baru kepikiran, oh ternyata memang jalannya harus seperti itu. Ya, itu mungkin. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah dapat menggali semua potensi-potensi yang dimiliki oleh coach Ibu itu, Pak Kusnandang. Iya. Nah, yang selanjutnya ya, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang saya tadi amati ya Bu.
Mm-mm. Ya, ada beberapa catatan Bu yang saya perhatikan tadi. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada koci, sudah mengidentifikasi pertanyaan, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya akan dilakukan gitu. Nah, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari dalam diri koci itu, agar rencana aksi yang sudah dia rancang akan dapat berjalan dengan lancar. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan dari Ibu dengan koci ya. Ibu sudah fokus terhadap koci, jadi semua permasalahan yang dialami koci, Ibu sudah terfokus kepada inti dari apa yang disampaikan oleh koci Ibu tadi, Pak Kusnandang. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga semua potensi-potensi yang ada dalam koci itu tereksplor gitu, terkeluarkan dengan sangat baik ya Bu. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya ya Bu. Amin. Oh iya, satu lagi pertanyaan. Boleh. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching agar dapat berjalan lebih baik lagi dari hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah ini, itu saya juga ingin lebih terfokus lagi. Jadi kadang kalau ada suara kan kadang kita sempat mendiri gitu ya. Jadi ada sedikit miss juga sedikit. Nah, kemudian juga yaitu bahasa aja untuk menggali pertanyaan berbobot juga perlu saya ingin tingkatkan lagi, karena mungkin belum tereksplor semua apa yang ada di dalam fakultas diri coaching saya itu, yang nantinya mungkin saya akan menerapkan coaching ini juga selain ke Pak Kusnandang juga mungkin terhadap peserta didik saya dan juga rekan sejawat lainnya yang mungkin mempunyai masalah. Itu aja mungkin. Ya, oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin lebih memahami lagi alur tirta ini ya Bu. Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, agar potensi-potensi yang dimiliki coach itu dapat terangsang gitu, tereksplor semua gitu, untuk menemukan masalah dari apa yang dia hadapi. Baik Bu, ya sekali. Nah, terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah Ibu berikan untuk saya melakukan observasi atau pengamatan dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach Ibu Pak Kusnandang. Iya, terima kasih. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Amin. Iya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.